Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab yang terambil dari Nehemia 11. Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari orang-orang Yehuda, Ataya bin Uzia, bin Zakaria, bin Amaria, bin Sefaka, bin Mahalalel dari Bani Peres. Dan Maaseya bin Baruk, bin Kolhose, bin Hasaya, bin Adaya, bin Yoyarib, bin Zakaria keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam, bin Yoed, bin Pedaya, bin Kolaya, bin Maaseya, bin Itiel, bin Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka. Sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang. Pula Adaya bin Yeroham, bin Pelalia, bin Amsi, bin Zakaria, bin Pasyur, bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amasai bin Asareel, bin Azai, bin Mesilemot, bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub, bin Asrikam, bin Hasabia, bin Buni, pula Sabetai dan Yosabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu Matanya bin Mika, bin Zabdi, bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukia, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Semua bin Galal, bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel,
Ziha, dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahyah bin Mesesabeel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu, tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan. Sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet-Pelet, di Hasar Sual, di Beersheba dan segala anak kotanya, di Siklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di Enrimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Aseka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Beersheba sampai Lebak Hinom. Dan Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Ananya, di Hasor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bisa berkumpul di ibadah online YouTube pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua sudah mulai rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata dan mari kita mulai berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur punya Tuhan yang baik dan setia seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Sebentar kami mau melangsungkan ibadah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Kau layakan ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Dan kami pun siap untuk memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah siap dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Biar kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Come on. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikan-Mu dalam duniaku. Yeah, yeah. Semua syukurku ucapkan atas semua perbuatan-Mu. Yeah, hidupku diubahkan sejak Kau tinggal dalam hatiku. Oh, oh, betapa ku bersandar pada diri-Mu tanpa-Mu. Semua sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikan-Mu dalam duniaku. Oh, yeah, yeah. Semua syukurku ucapkan atas semua perbuatan-Mu Tuhan. Oh, hidupku diubahkan sejak Kau tinggal dalam hatiku. Oh, semua betapa ku bersandar pada diri-Mu tanpa-Mu. Ku siap buat sungguh terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah
kasih Tuhan. Katakan, sungguh Kaulah yang terindah, kehadiran-Mu bahkan. Come on semua. Seluruh hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikan-Mu. Dalam dunia, sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta, kehadiran-Mu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam dunia, dalam dunia, dalam duniaku. Let's worship God. Let's worship God. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. La 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 la. Mengejarmu Tuhan, memandang wajah-Mu, menyembah-Mu selalu. I will follow you, I will follow you. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah kita tetap bersyukur sekalipun keadaan dan situasi masih seperti ini. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari saudaraku, dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kami berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, berkesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama datang kepada-Mu. Kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami, urapi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat bagi mereka semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, semua itu berasal dari hati Bapa di surga. Sehingga setiap apapun yang berasal dari hati Bapa di surga, itu akan mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita atau sebuah kisah tentang seorang anak yang berkulit hitam. Seorang anak yang berkulit hitam, tetapi dia merindukan atau ingin memiliki kulitnya menjadi putih. Dan dia melakukan berbagai cara, melakukan berbagai usaha dengan tujuan supaya kulitnya yang hitam menjadi putih. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi ketika dia sudah berbuat sesuatu, berusaha sebaik mungkin saudara, dan salah satunya adalah dengan cara mandi setiap saat saudara. Dia mandi setiap saat dan menggosokkan sabunnya di tubuhnya dengan tujuan supaya kulitnya menjadi putih, kulit yang hitam itu menjadi putih. Tetapi apakah yang terjadi saudara? Apakah itu berhasil saudara? Anak ini menyangka dengan menyabunkan diri sabun itu ke tubuhnya saudara, dengan digosok-gosokkannya ke tubuh, kulitnya akan menjadi putih. Tetapi semua itu tidak terjadi. Semuanya itu tidak terjadi, tetap seperti biasa. Setelah mandi berkali-kali, setelah digosok sabun berkali-kali, tubuhnya tetap, kulitnya tetap hitam. Kenapa? Karena memang dia dilahirkan sebagai anak yang berkulit hitam.
Demikian halnya kebenaran, saudara. Ada orang yang mencoba menampilkan kebenaran di depan umum, menampilkan kebenaran di depan publik, saudara. Guna apa? Guna menunjukkan bahwa dia adalah orang benar. Ya, ini, saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan kemanapun dia pergi, dia menampilkan kepada orang-orang itu lewat caranya, saudara. Lewat caranya orang itu. Mungkin lewat perkataannya, mungkin lewat apa yang dilakukannya, mungkin lewat perbuatan yang dia perbuat, saudara. Semuanya itu untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa dia adalah orang benar, saudara. Dan banyak orang terkecoh, saudara. Banyak orang terkecoh dengan penampilan orang ini. Banyak orang terkecoh dengan perkataan orang ini, bahkan perbuatan yang dilakukan oleh orang ini, saudara. Banyak orang terkecoh. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah memulai mendeklarasikan kepada orang-orang yang dia jumpai, mendeklarasikan dimanapun dia berada, bahwa dia adalah orang yang benar. Apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya, aparat kepolisian datang ke rumahnya, saudara, menangkap orang ini karena terbukti orang ini telah menerima suap. Hati-hati, saudara. Jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang demikian. Dan di sisi lain, saudara, di sisi yang lain, ada orang-orang yang mencari pembenaran di dalam hidupnya. Contoh, saudara, ketika mungkin dia sudah melakukan yang menurut orang ini benar, saudara, tetapi menurut orang lain itu salah, dan orang lain menyalahkan itu, saudara. Mungkin di dalam pekerjaan kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan yang benar dalam perusahaan itu, saudara. Tetapi pemimpin tetap mengatakan itu salah. Atau mungkin ketika kita sudah berbuat yang benar dan orang-orang di sekeliling kita masih tetap mengatakan bahwa kita ini salah, apa yang kita lakukan salah. Nah, secara manusia kita akan berontak. Aku sudah melakukan yang benar. Aku sudah melakukan yang terbaik, kenapa aku masih salah? Nah, di sini, saudara, banyak orang-orang yang mencari pembenaran. Tapi hari ini, pagi ini saya mau katakan kepada saudara semua, kita tidak perlu mencari pembenaran itu. Kita nggak perlu lagi mencari kebenaran itu, membenarkan diri kita sendiri, saudara. Nggak perlu. Kenapa, saudara? Saya mau katakan kepada saudara semua pagi hari ini, karena kebenaran itu berasal dari dalam kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara semua, kita tidak perlu mencari yang namanya pembenaran diri. Kenapa? Karena kebenaran itu berasal dari dalam kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Nah, kita harus mengerti dulu, saudara. Kita harus mengerti dulu akan hal ini. Kita harus tahu dulu dan memahami akan hal ini. Dan setelah kita tahu dan memahami akan hal ini, saudara, baru kita akan beranjak ke berikutnya. Nah, sekarang setelah berikutnya ini, saudara, melalui apa kita dibenarkan oleh Allah? Ini yang mau saya bagikan kepada saudara semua. Ini yang saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Supaya saudara bisa mengerti, saudara bisa memahami, dan saudara bisa tahu. Melalui apa, saudara? Kita akan belajar bersama-sama. Saya mencatat ada 3 hal. 3 hal di mana kita dibenarkan oleh Allah melalui apa, saudara? Yang pertama, saudara mungkin bisa mencatat setiap firman yang saya bagikan kepada saudara semua. Melalui apa? Yang pertama kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 di ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa maksudnya, saudara? Apa maksud dari firman ini, saudara? Dari ayat ini. Kalau firman Allah itu sudah ada di dalam hidup kita, firman Allah itu sudah hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman Allah itu, saudara, maka ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah seperti yang tadi di atas, saudara, kita tidak akan pernah mencari pembenaran diri sendiri, saudara. Karena apa? Karena kebenaran itu berasal dari dalam kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui firman Allah ini, saudara. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari kebenaran, saudara. Seringkali kita keluar, seringkali kita di mana menghadapi sesuatu yang seperti ini, saudara. Banyak orang mencari kebenaran dirinya sendiri, membela bahwa aku adalah orang yang benar, saudara. Aku sudah melakukan yang benar. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, kita harus mengerti melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah melalui firman Allah, saudara. Melalui firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Ini poin yang pertama, saudara. Melalui firman Allah kita sudah dibenarkan oleh Allah. Dan poin yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Roma di pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga di ayat yang ke-24. Roma pasal 3 di ayat ke-24. Firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, melalui apa kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara? Yang kedua adalah melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Kita lihat pengorbanan Tuhan, saudara, di kayu salib. Dia tergantung di atas kayu salib, saudara. Tujuannya apa, saudara? Untuk menyelamatkan setiap kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita, ya. Untuk membenarkan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membenarkan setiap kita, saudara. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia rela mati di atas kayu salib, saudara, untuk saudara dan saya. Sebab itu kita harus mengerti, saudara. Kita harus mengerti melalui inilah Tuhan Yesus membenarkan setiap hidup kita, saudara. Membenarkan setiap orang-orang. Yang pertama adalah melalui firman Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Yang kedua melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, saudara, melalui apa kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Yang ketiga adalah kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16 di ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 di ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang ketiga, saudara, melalui apa kita ini dibenarkan oleh Allah? Yang ketiga adalah melalui karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang membimbing kita terus, ya, untuk kepada seluruh kebenaran kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hatimu, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri, Alkitab mengatakan, yang membimbing setiap kita, saudara, untuk kita kepada seluruh
kebenaran itu. Alkitab mencatat ini, saudara. Ketiga hal ini yang perlu kita mengerti, saudara. Dan ketiga hal ini yang perlu kita pahami, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang-orang yang tidak mau mengalami karya pembenaran dari Allah ini. Banyak mereka yang menolak, saudara. Kenapa mereka menolak? Karena mereka memiliki kebenarannya sendiri, saudara. Mereka memiliki kebenaran sendiri, seperti cerita yang di atas tadi, saudara. Banyak orang memiliki kebenaran sendiri, mendeklarasikan bahwa dia adalah orang yang benar, memberitahukan kepada orang-orang bahwa aku adalah orang benar, bahkan mencari pembenaran-pembenaran di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dialami oleh orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki kebenarannya sendiri, mereka akan mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Mereka akan mengalami kehancuran di dalam hidupnya karena mereka menolak pembenaran Allah ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti ini tidak memahami kebenaran Tuhan, tidak memahami akan kebenaran Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-64 di ayat yang ke-6, nanti saudara bisa baca Yesaya 64 di ayat ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kebenaran di hadapan Allah atau kesalehan, bahkan kesalehan manusia seperti kain yang kotor. Seperti kain yang kotor. Nah, mereka ini tidak memahami akan hal ini, saudara. Bahwa kebenaran atau kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor, saudara. Yesaya mencatat itu, saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah. Oleh sebab itu, saudaraku, kebenaran yang kita miliki harus kita pancarkan. Kebenaran yang kita miliki harus kita pancarkan. Melalui apa, saudara? Melalui perkataan dan perbuatan kita. Tentunya perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menyejukkan orang-orang ketika kita menghadapi mereka, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang memancarkan kebenaran. Itulah yang harus kita pancarkan kepada orang-orang di luar sana, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Pancarkanlah itu, saudara, melalui perkataan, melalui perbuatan yang baik, yang orang bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita memancarkan kebenaran itu, saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi, saudaraku, juga ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkan pancaran kebenaran itu, saudara. Mereka menginginkan semua itu pudar, pancaran kebenaran itu pudar, bahkan padam, saudara. Masih ada orang yang menginginkan seperti itu. Tapi saya mau berkata kepada saudara pada pagi hari ini, saudara. Setiap kebenaran yang benar-benar dari dalam, setiap kebenaran yang benar-benar dari firman Allah, dari karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib, dan dari karya Roh Kudus yang membimbing kita terus ke dalam kebenaran, saudara, maka kebenaran, pancaran kebenaran itu tidak akan bisa dihentikan, saudara. Tidak akan bisa dihentikan. Tetapi bagi orang-orang yang menginginkan untuk pancaran kebenaran itu pudar atau padam, saudara, dia akan mengalami, akan menerima dan mengalami akibatnya, saudara. Apa akibatnya, saudara? Bagi orang-orang seperti itu, dia akan tetap tinggal di dalam kegelapan selama-lamanya. Karena apa, saudara? Karena ini yang dia inginkan, saudara. Dia tetap ingin kegelapan, dia tidak mau ada pancaran kebenaran itu ada, saudara. Makanya orang-orang yang memiliki pikiran seperti ini, memiliki hati seperti ini, saudara, dia akan tetap tinggal di dalam kegelapan itu, saudara. Bahkan selama-lamanya. Itulah tujuan dia. Itu yang mereka mau, saudara.
Mereka tidak mau melihat ada terang kebenaran itu muncul. Akibatnya seperti ini. Seperti yang di atas tadi, saudara. Banyak orang-orang mengalami kehancuran hanya karena kebenaran dirinya sendiri, saudara. Hanya karena membenarkan dirinya sendiri, mereka mengalami kehancuran dalam hidupnya. Nah, pada pagi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, pesan saya kepada saudara semua, setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui firman Allah, melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dan melalui karya Roh Kudus yang membimbing kita kepada seluruh kebenaran itu, saudara. Mari kita terus pancarkan kebenaran Tuhan itu, saudara. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, teruslah pancarkanlah kebenaran itu, saudara. Pancarkanlah terang kebenaran itu, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya semakin bercahaya, saudara. Kemanapun kita pergi, menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Kemanapun kita ada, saudara, ketika kita mau menyatakan terang kebenaran itu, saudara, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Setiap apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, kalau kita benar-benar berpedoman pada kebenaran firman Allah, saudara, kita akan menjadi berkat bagi mereka semua. Terang kita, saudara, terangnya akan menyinari mereka dan semakin bercahaya di depan mereka, saudara. Saya pernah, saudaraku, belajar untuk melakukan hal ini, saudara, supaya setiap apa yang saya lakukan, apa yang saya berbuat, saudara, boleh menjadi terang bagi mereka. Mereka bisa melihat bahwa terang Kristus, terang kebenaran itu ada, saudara. Ini memang perlu belajar, saudara. Kita tidak bisa biasa-biasa saja untuk melakukan hal ini. Kita harus benar-benar belajar. Kita harus mengerti benar-benar firman Tuhan. Kita harus mengerti tentang kebenaran itu, saudara. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, saudara, kita akan seperti orang-orang yang di atas tadi. Kita akan mengalami yang namanya kehancuran di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini, saudaraku, pesan saya tadi adalah teruslah kita memancarkan terang kebenaran Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah semakin bercahaya, biarlah semakin terang, saudara, sehingga nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Satu ayat terakhir yang akan saya bagikan kepada saudara semua, dari Amsal pasal yang keempat, di ayat yang ke-18. Amsal pasal yang keempat, di ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita betul-betul meneladani firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, biarlah memancarkan terang kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga berkat ini boleh kami salurkan kepada orang-orang di mana kami menjumpai mereka. Ajarkan setiap kami, Tuhan, untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajarkan untuk kami selalu tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sudah persiapkan untuk roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara semua pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, saudara, saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, angkat roti ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kau angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di atas tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kau angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu adalah darah Kristus? Mari yang percaya, kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Kami boleh mengenang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang rela berkorban, Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, untuk membenarkan segala kesalahan kami, bahkan untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang kembali bersama-sama kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini yang Tuhan sudah menyertainya, dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami semua rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi,
Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.